Oke guys, kali ini dengan gua Agus Dwilanto di Cerita Layar. Dan buat teman-teman yang mau kirim-kirim ceritanya bisa kirim ke email kita yang ada di deskripsi, dan juga Instagram kita juga akan kita cantumin di deskripsi. Baik itu cerita-cerita seram menurut kalian yang ada di rumah kalian sendiri atau di berbagai macam tempat yang kalian percayai saat itu seram. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebawain cerita tentang Neneng dan Mumun. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Jadi sebenarnya siapa sih sosok dari Neneng dan Mumun ini sendiri? Kebetulan kita kedatangan cerita dari salah satu teman kita yang namanya Budi. Oke, Budi ini adalah teman kita yang kerja di sini dan dia bertepatan rumahnya di daerah Jakarta Selatan, mepet-mepet Jakarta Timur. Spesifiknya dia nggak mau sebutin daerahnya. Jadi guys, sosok Neneng dan Mumun ini kalau bisa dibilang dia adalah sosok seperti kuntilanak seperti yang kita tahu gitu kan. Kenapa Neneng dan Mumun ada gitu? Karena eksistensinya yang seringkali bermunculan di daerah rumahnya si Budi gitu. Dan sosok Neneng dan Mumun ini adalah sosok yang lumayan melegenda di daerahnya si Budi gitu. Dan salah satu cara dari Neneng dan Mumun menunjukkan eksistensinya adalah dengan cara merasuki tubuh manusia, yaitu adalah warga-warga sekitar atau bahkan dari pihak keluarga Budi ini sendiri. Konon sosok Neneng dan Mumun ini adalah pure jin. Jadi bukan sosok yang memang dulunya hidup atau manusia gitu. Dia memang jin peliharaan aja gitu. Dan ternyata setelah dicari tahu, sosok Neneng dan Mumun ini adalah sosok peliharaan dari paman Budi sendiri. Sosok Neneng dan Mumun biasanya berkeliaran di radius sekitar 3 km dari area rumah Budi yang ada di Jakarta Timur dan perbatasan dengan Jakarta Selatan. Dan itulah singkat asal-usul dari Neneng dan Mumun. Dan kali ini gue akan ngebawain kisah nyata akan eksistensi dari sosok Neneng dan Mumun ini sendiri. Dan gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Jadi cerita ini datang dari Budinya langsung, guys. Saat itu keadaannya lagi tengah malam dan juga kurang lebih jam 2 malam, dan kebetulan hari itu adalah hari pertama bulan puasa. Budi nongkrong di rumahnya bersama teman-teman sekitar rumahnya sambil main PS dan menunggu waktu sahur tiba. Karena Budi ditugaskan oleh ayahnya berkeliling daerah rumahnya dia atau daerah kompleknya dia untuk membangunkan warga sehingga mereka bisa sahur. Dan tepat pukul 2 malam, sedang asik-asiknya Budi dan teman-temannya bermain PS, tiba-tiba ada suara perempuan ketawa. Budi dan teman-temannya lalu terdiam. Dan tiba-tiba salah satu teman Budi lari ke dalam rumah Budi sambil berteriak. Diikuti dengan teman-teman lainnya. Teriakan teman Budi ini juga sekaligus membangunkan orang tuanya Budi yang sudah tertidur lelap. Dan ayah dari Budi cuma bertanya, "Ada apa malam-malam teriak-teriak?" Lalu Budi menjawab, "Ada suara perempuan ketawa ya." "Oh, paling si Neneng malam-malam dia ketawa-tawa ngeliat kalian masih berkumpul. Karena dulu kakak sepupumu Budi pernah kerasukan sosok si Neneng. Neneng adalah hantu perempuan yang memang kepunyaan dari paman kamu sendiri. Dan sosok itu ada dua, Neneng dan juga Mumun.
Perbedaan mereka hanya dari rambut yang pendek dan juga rambut yang panjang. Neneng memiliki rambut pendek dan juga bergaun merah. Mumun memiliki rambut panjang dan juga bergaun berwarna kuning. Dan sosok Neneng Mumun ini sering masuk ke dalam badan keluarga kita. Salah satunya, dia dulu pernah masuk ke badan dari kakak sepupumu. Waktu itu Neneng juga yang masuk. Ketika disuruh keluar, dia nggak mau keluar. Dia hanya mengelus rambut pendeknya dan juga membanggakan kebaya merahnya. Setelah itu ayah coba untuk kasih rokok. Waktu itu rokoknya gudang garam merah. Ayah kasih ke dia dan dengan sedikit negosiasi, berbisik-bisik, lalu Neneng pun mau pergi. Dan sebelum Neneng pergi dari badan sepupumu, Neneng mengirimkan sebuah pesan yang isinya adalah cuma mau ngingetin buat jangan saling berantem antar keluarga. Ya, memang pada saat itu keluarga kita sering adanya konflik, baik itu konflik internal ataupun konflik eksternal yang kita hadapi bareng-bareng gitu. Dan untungnya sekarang semua sudah mulai membaik gitu. Dan itulah singkat cerita dari Budi yang diceritain ke kita langsung. Jadi menurut gua kepercayaan adanya sosok Neneng dan Mumun ini, sosok Neneng dan Mumun ini kayaknya lebih ke kuntilanak biasa ya, yang ya dia pakai baju suka-suka dia aja gitu kan, entah bajunya warna merah, kuning ataupun putih gitu. Kalau ditanya percaya atau enggak, gua akan percaya gitu, karena secara general ya tetap hantu wanita gitu aja sih, yang memang dia menempati suatu tempat tertentu dan sudah dipercaya keberadaannya oleh warga sekitar. Dan sekali lagi buat temen-temen, gue ingetin, kalau punya cerita serem menurut kalian, entah itu di gunung, di hutan, di laut, di rumah, entah dimanapun itu, teman-teman boleh share pengalaman kalian di email dan juga di Instagram kita, Instagram layar tentunya, yang akan kita cantumin di kolom deskripsi. Sekian episode hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.